Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk melihat video ini. Di video ini aku mau share bagaimana kita convert atau memperbaiki geographic role gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita di video sebelumnya, geographic role itu data yang bisa kita gunakan untuk membuat chart. Dan tandanya di sini biasanya muncul icon globe di data tersebut. Namun di sini nggak ada icon globe, berarti di sini tidak ada data yang terdetek sebagai geographic data. Nah, untuk mengconvert data itu, tinggal kita klik aja ini di region ini. Kita klik di sini, kita klik ini geographic role. Kita geographic role ini bisa kita lihat. Nah, jadi sebelum kita convert ke geographic role-nya, kita harus tahu dulu sebenarnya data ini data apa? Data country, region, atau misalkan state atau provinsi, atau misalkan country, atau GIF code. Nah, kalau di sini datanya berupa state dan atau province. Klik aja di province. Nah, sekarang udah berubah datanya. Iconnya udah muncul icon globe. Sekarang tinggal di drag aja. Oke, datanya sudah muncul maps, tapi di sini ada 4 unknown. Artinya lokasi yang kita set itu ternyata tidak diketahui, tidak terdetek sebagai peta. Kenapa? Kita coba klik di sini. Problemnya, kita klik edit location. Ini England, Northern Ireland, dan Scotland. Nah, ini sebenarnya kan Britania, negara-negara Britania ya. Tapi nggak kedetek karena di sini country regionnya kita set United States. Harusnya kita set sebagai United Kingdom. Oke, nah karena kita udah set sebagai United Kingdom, jadi semuanya benar terdetek. Oke, tinggal diklik OK aja. Jadi seperti itu cara memperbaiki map yang tidak terdeteksi. Dicoba dulu ganti ininya, country atau regionnya, siapa tahu dia terdetek sebagai region yang berbeda. Oke, sekarang udah muncul. Nah, kita ganti ininya sebagai map aja. Di sini udah kelihatan petanya. Nah, seperti ini. Terus ini regionnya kita rubah jadi color juga. Color, terus kita tambahkan ini di detail juga regionnya, di label. Jadi di Scotland, Northern England, sama Wales. Terus ini jumlah customer-nya ini UK Bank customer, jadi ini jumlah datanya, dan jumlah datanya di sini berupa jumlah customer. Jadinya kita drag aja ke sini ke label ininya count, jadi menghitung jumlah customer. Oke, jadi seperti itu cara merubah geographic role yang tidak muncul. Tinggal diklik kanan aja, set geographic role. Geographic role-nya dan ini kita juga bisa rubah. Kalau misalnya ini masih tidak terdeteksi sebagai provinsi, kita coba yang lain, country, dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita akan buat distribution by age. Jadi age-nya kita tarik di sini, di kolom, dan ini UK customer-nya, jumlah customer-nya, atau jumlah datanya kita taruh di sini. Ini Karini Selm di total age kita ganti jadi sebagai data dimension seperti ini. Nah, jadi data di jumlah customer per umur. Nah, cuman ya kalau misalkan kita ganti dulu jadi bar chart. Nah, cuman kalau misalkan datanya terlalu detail, terlalu per umur digambarkan, kita akan sulit mendapatkan insight-nya dan terlalu banyak gitu range datanya. Nah, kita akan perkenalkan yang namanya bins atau grouping data. Jadi kita mau membuat grouping data age ini dengan menggunakan bins. Let's say kita rentang dari 15 sampai 20, 0 sampai 15, terus 16 sampai 20, 20 sampai 25, seperti itu. Jadi itu kita bikin bin dulu.
Kita keluarin si H-nya, kita bikin ini di H ini yang ingin kita buat bin-nya. Klik kanan, create beans yang ini. Oke, ketika beans kita tulis HBin aja, nggak apa-apa. Terus ini rentang bin-nya kira-kira mau berapa? Apakah per 4 atau per 5? Let's say ini per 5 ya, per 5 tahun, jadi di grouping per 5 tahun. Tinggal di-drag aja langsung ke sini, jadi ini langsung 5 tahun. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Seperti itu. Nah, si bin ini bisa kita ganti-ganti juga. Rentang groupingnya bisa kita ganti dengan cara merubah si add bin-nya ini. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya aku akan memperkenalkan sebuah parameter. Jadi parameter itu adalah sebuah variabel yang bisa digunakan untuk si bin ini. Nah, contohnya misalkan kan kita nggak bisa nih rubah satu-satu. Kita ingin memunculkan secara otomatis nilainya dan kita bisa rubah secara sederhana bisa merubah si bin ini. Bagaimana caranya? Kita buat dulu parameternya di sini. Klik kanan. Di sini ada create parameter. Create parameter, kita buat tulisannya HBin parameter. H group aja, jangan HBin, H group. Ini data type-nya kita buat sebagai integer. Current value-nya 5. Terus ini loggable values-nya kita kasih range aja. Minimumnya di 3, maksimumnya di 60. Oh, jangan di 10 aja. Jadi per 10 maksimalnya. Ininya 3. Dan step size-nya 1. Ini juga bisa. Jadi setiap penambahannya ini berapa penambahannya. Bisa 1, bisa 2. Klik ini, oke. Dan ini si HB-nya ini kita ganti sebagai ini size of bin-nya kita ganti menjadi parameter. Parameter H group. Oke. Nah, setelah seperti ini kita munculkan parameternya. Show parameter dan muncul di sini. Jadi bisa kita ganti-ganti bin-nya. Kalau ingin datanya range datanya diperkecil, terus kita klik. Kalau ingin diperbesar range datanya, grouping datanya seperti ini. Jadi hal ini memudahkan kita untuk menganalisis data gitu dan ketika kita membuat dashboard. Nah, selanjutnya aku memperkenalkan bagaimana caranya membuat data ini berupa percentage. Jadi let's say kita ingin tahu sebenarnya untuk angka 30% ini jumlah ininya berapa persen sih. Nah, untuk mengetahui percentage kita tinggal klik di sini. Klik quick table calculation dan klik percent of total. Nah, jadi 24%. Nah, ini juga sama. Untuk ininya kita klik di sini, kita untuk labelingnya, untuk menambahkan label klik di sini. Labelnya masih angka, masih berupa angka, kita bisa rubah dalam bentuk persen juga sama. Quick table calculation percent of total. Nah, jadi sekarang udah muncul persen totalnya. Percentage-nya kita rubah jadi ini aja, satu aja. Ininya dihilangkan, kita klik kanan aja, hide fill labels, menghilangkan ininya. Terus untuk jumlahnya ini juga kita masukkan di dalam color. Colornya kita ganti jadi blue green sequential. Oke. Ini kita ganti namanya. Oh, nggak usah hide card aja. Ini untuk menggeser ini, kalian bisa dengan menambahkannya sebenarnya bisa ini aja di klik control, jadi digeser ke sini. Jadi dia akan menambahkan label. Kalau kalian nggak pakai klik control, dia merubah labelnya. Jadi harus diklik control. Oke, seperti itu.
Nah, selanjutnya aku mau nge-share bagaimana cara kita membuat si dashboard ini menjadi lebih interaktif gitu, lebih atraktif. Nah, untuk dashboardnya sendiri ini terdiri dari map chart, terus ini ada bar chart untuk distribution by balance sama distribution by age. Ini distribution by gender dan ini distribution by job. Jadi di sini chartnya atau dashboardnya sendiri menggambarkan customer suatu bank di Inggris, UK Bank, untuk dummy datanya. Nah, jadi di sini di map chart ini menggambarkan jumlah customernya berdasarkan wilayahnya, ada jumlah totalnya ini. Dan untuk ini distribution by balance-nya sendiri menggambarkan presentasi atau jumlah customer berdasarkan saldo rekeningnya gitu. Jadi untuk yang ini dari 0 sampai 14.000, sementara ini 15.000 sampai 29.000, ini 30.000 sampai 44.000 dan seterusnya. Dan ini jumlah customer berdasarkan umur. Untuk yang ini berarti dia customer yang umurnya 30 sampai 35%, 30 sampai 35 itu 24%. Dan untuk yang umurnya 36 sampai 41 itu 22,2%. Seperti itu, dan kita bisa ganti si distributionnya dengan cara menambahkan ini. Seperti itu. Ini juga sama, ini balance-nya juga kita bisa rubah dalam bentuk yang lebih detail lagi atau lebih besar lagi groupingnya biar kita bisa dapat insight-nya. Ini untuk distribution by gendernya, ini laki-laki dan ini perempuan. Sementara ini jumlah distribution by job-nya ini berarti white collar. Jadi ini customer yang pekerjaannya pekerja kantoran atau profesi yang mempunyai penghasilan tetap seperti digaji kayak gitu. Sementara blue collar ini tuh customer yang pekerjaan yang berhubungan dengan fisik, harian seperti itu. Dan ini pekerjaan lainnya. Nah, gimana kita bisa membuat si dashboard ini lebih interaktif? Kita bisa gunakan si masing-masing dashboard menjadi filter. Contohnya ini kita jadiin filter. Nah, ini juga kita bisa jadiin filter dengan klik ini use as a filter. Ini juga use as a filter. Ini juga use as a filter. Ini juga sama. Jadi si chart ini bisa menjadi filter untuk semua datanya. Jadi bisa contoh kita misalkan klik Scotland. Nah, akhirnya kita distribution by balance-nya bisa berubah. Oh, ternyata si Scotland itu untuk customer yang ada di Scotland itu banyaknya blue collar sama other gitu. Yang white collar-nya dikit banget. Jadi sebenarnya yang di Skotlandia banyaknya ya pekerja-pekerja yang berhubungannya sama fisik, terus dan yang tidak kantoran lah, yang bukan kantoran dan pekerja lainnya. Sementara UK ini dia mayoritas pekerjaannya adalah pekerjaan kantoran kayak itu atau white collar. Terus di UK sendiri itu untuk age-nya di 30 sampai 35 yang mayoritas. Sementara di Scotland ternyata yang mayoritas itu adalah 45 dan 50 tahun gitu. 45 dan 50 tahun. Jadi kita dengan dengan menggunakan dashboard ini, membuat dashboard ini lebih atraktif, kita bisa mencari insight lebih mendalam tentang data tersebut. Oke. Selanjutnya bagaimana sih kita menyimpan dashboard ini? Jadi sebenarnya tinggal kita klik file aja, terus save to Tableau Publics. Ini aku coba save. Oke, dia udah ke save, cuman dia nggak bisa nampilin langsung, error. Oke. Nah, setelah kita save, kita bisa lihat dashboard yang kita buat di Tableau Public kita. Jadi kan setiap kita mendownload Tableau Public, kita bisa membuat akun di sana dan kita bisa mempublish apa yang kita buat. Nah, contohnya ini ketika kita save, kita bisa membuat dashboard yang kita buat di Tableau Public menjadi terpublish di profile kita dan ini bisa dilihat oleh orang lain. Jadi bisa jadiin teman-teman profil portofolio buat teman-teman buat menunjukkan kemampuan teman-teman mengenai data insight atau membuat dashboard, kemampuan buat dashboard. Sini juga sebenarnya kita bisa lihat ini
Kalau kita klik ini yang umur berapa sih? Yang umur 35 tahun itu ada di mana jumlahnya? Oh, ternyata umur 35 tahun itu jumlahnya di England itu 500. Ini 130, 36, dan 59. Kalau di England dan ini ya 56, 567. Kalau kita mau hapus filternya tinggal diklik sembarang tempat dan mengembalikan filternya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya buat nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka, kalian bisa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman lainnya dan untuk bisa memberikan manfaat lebih buat teman-teman yang lain.